Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aryana Syah Setiawijaya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam normatif dan Islam historis. Apa itu Islam normatif? Islam normatif adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang kebenarannya bersifat mutlak yang murni dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada campur tangan manusia. Sebagai contoh, yaitu turunnya ayat Al-Quran merupakan aspek normatif Islam yang kedudukannya adalah absolut, sehingga kebenaran yang ada di dalam Al-Quran merupakan kebenaran yang pasti. Selanjutnya, apa itu Islam historis? Islam historis merupakan Islam sebagaimana yang dipahami dan diterapkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Sebagai contoh, yaitu kelibatan suatu peristiwa yang menyebabkan suatu ayat Al-Quran itu turun. Bagaimana pengelompokan Islam normatif dan Islam historis? Pengelompokan Islam normatif dan Islam historis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai sejarah. Yang dimaksud Islam sebagai wahyu adalah Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian di dunia dan di akhirat. Lalu yang dimaksud Islam sebagai sejarah yaitu Islam yang dipelajari dan dipraktikkan dari zaman Nabi hingga saat ini. Menurut Hamid Abu Yazid, mengelompokkan Islam normatif dan Islam historis dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah teks asli Islam yang mencangkup Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, wilayah penafsiran Islam yang mencangkup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Sedangkan yang ketiga, praktek yang dilakukan umat Islam yang mencangkup perbedaan wilayah dan cara-cara beribadah. Bagaimana hubungan antara Islam normatif dengan Islam historis? Hubungan antara keduanya itu dapat membentuk hubungan komunikasi dua arah atau dialektis dan ketegangan. Hubungan antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan, tetapi tegas dan jelasnya hubungan ini dapat dibedakan. Hubungan keduanya ini tidak berdiri sendiri dan berhadapan-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh dan kompak. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.